Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran online ya. Nah, kita akan membahas tentang teks iklan, slogan, dan poster. Kita ke materi selanjutnya ya. Oke, yang pertama akan Miss bahas itu adalah pengertian teks iklan, slogan, dan poster. Nah, yang akan Miss bahas itu pertama teks iklan. Teks iklan itu adalah promosi atau pengenalan suatu produk. Nah, dia bisa berupa barang dan jasa. Mungkin dari kalian sudah tahu nih iklan itu seperti apa. Banyak ya iklan itu di selembaran, di TV, mungkin di ponsel kalian. Nah, yang kedua itu ada slogan. Slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup. Nah, slogan bisa disebut sebagai moto atau semboyan. Yang terakhir itu ada poster. Poster, kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Nah, dari kalian pasti sudah mengetahui teks iklan, slogan, dan poster. Kita ke materi selanjutnya ya, ke pembahasan selanjutnya. Nah, berikut contoh dari iklan, slogan, dan poster. Miss akan tampilkan di sini untuk iklan, slogan, dan poster. Bisa kalian lihat ya, iklan seperti apa, slogan seperti apa, dan poster seperti apa. Next. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, ciri-cirinya itu adalah berupa kalimat persuasif, kalimat ajakan. Nah, dalam teks iklan, slogan, dan poster itu mengajak masyarakat untuk menggunakan produk, barang, ataupun jasanya. Untuk slogannya mungkin bisa ajakannya itu adalah berupa ayo ajakan untuk hidup sehat, ajakan untuk sholat tepat waktu, seperti itu. Dan untuk poster juga bisa ajakannya adalah membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada menggunakan subjek orang pertama. Di dalam slogan dan di dalam poster itu menggunakan subjek orang pertama. Tetapi kalau misalnya di dalam iklan itu menggunakan biasanya nama-nama perusahaannya atau nama-nama yang diiklankan. Yang ketiga ada bahasa komunikatif. Nah, bahasa komunikatif itu adalah bahasa yang mudah dipahami dan dicerna. Itu adalah pembahasan ciri-ciri teks iklan, slogan, dan poster. Oke, selanjutnya yang akan Miss bahas itu adalah fungsi dan tujuan dari teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama itu ada fungsi. Fungsi yang pertama itu sebagai wadah informasi suatu hal. Nah, kalau misalnya kalian mau mencari suatu barang, itu pasti kita harus cari-cari di iklan. Kalau misalnya kita butuh kata-kata motivasi, kita mencari di slogan dan poster. Nah, yang kedua sebagai alat komunikasi. Nah, sebagai alat komunikasi, poster, iklan, dan slogan itu sebagai alat komunikasi kita. Secara tidak langsung kita bisa membaca di iklan, oh ya ini sebagai alat komunikasinya, misalnya menawarkan barang melalui online. Nah, selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mempromosikan iklan, slogan, dan poster. Itu tujuannya adalah untuk mempromosikan atau mengajak. Nah, selanjutnya pola penyajian teks iklan. Pola penyajian teks iklan yang pertama adalah kalimat pembuka yang menarik. Nah, kalau misalnya kalian saat membuat teks iklan, kalian harus menggunakan kalimat yang menarik supaya masyarakat dapat membeli barang ataupun jasa yang kalian promosikan atau kalian tawarkan. Nah, yang kedua adalah judul iklan. Apa judul iklan yang tepat untuk produk kalian yang kalian pasarkan. Nah, yang ketiga informasi berisi keunggulan produk. Nah, keunggulan produk apa yang akan kalian tawarkan dalam iklan tersebut. Yang keempat, ajakan yang menyatakan alasan. Nah, kalian untuk mengajak masyarakat itu harus memberikan alasan. Apa alasan kalian membuat
iklan tersebut. Nah, yang kelima, informasi pemasang iklan. Nah, dalam iklan atau dalam teks iklan itu harus ada informasinya berupa nama toko ataupun nomor yang dapat dihubungi oleh masyarakat yang ingin membeli produk yang dipasarkan. Oke, yang selanjutnya itu ada pola penyajian slogan dan poster. Nah, untuk yang slogan menggunakan kalimat ringkas. Namun, ada juga yang menggunakan hanya satu kata. Tetapi, dalam satu kata itu memiliki makna yang luas. Itu adalah slogan. Sedangkan pola penyajian untuk poster disajikan lebih bebas. Ada poster yang berisi hanya gambar dan simbol, ada pula berisi teks, gambar, dan foto. Jadi kalau misalnya slogan dan poster perbedaannya itu pada gambar. Kalau misalnya slogan itu hanya berupa kata-kata, nah poster itu berupa kata, foto, simbol, ataupun gambar. Yang terakhir itu adalah kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Nah, secara umum, teks iklan, slogan, dan poster menggunakan bahasa efektif dengan ciri kalimat sebagai berikut. Yang pertama, pendek atau singkat. Nah, dalam teks iklan, slogan, dan poster tidak perlu menggunakan kata-kata atau kalimat yang bertele-tele. Dia cukup pendek atau singkat, tapi menyangkup semua maknanya. Yang kedua, jelas. Nah, dalam teks iklan, slogan, dan poster juga harus jelas, sasarannya pun harus jelas. Kalau kita membuat iklan minuman, sasaran kita harus jelas. Kalau kita membuat slogan tentang sholat, itu sasarannya pun harus jelas seperti itu. Nah, yang ketiga, menarik perhatian. Nah, ini sangat penting, menarik perhatian masyarakat itu sebagai reward untuk hasil kerja keras kita membuat teks iklan, membuat slogan, dan membuat poster, supaya orang-orang mau membeli apa yang sudah kita pasarkan, supaya orang-orang mau membaca slogan yang sudah kita buat, dan juga orang mau melihat poster yang sudah kita buat. Nah, yang keempat itu ada mudah diingat. Nah, kalau misalnya kalian membuat teks iklan tentang makanan, oh iya nih, supaya orang-orang ingat, kita harus seperti apa buatnya, semenarik mungkin. Kalau misalnya slogan, kita buat yang biasa orang-orang lihat atau biasa orang lewati tempatnya, tahu seperti apa. Nah, kalau untuk poster, contohnya itu kita membuat jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kita taruh atau kita tempel poster tersebut di atas tempat sampah. Nah, yang terakhir itu ada persuasif. Nah, tadi persuasif itu adalah berupa ajakan atau mengajak. Jadi, untuk teks iklan, slogan, dan poster itu harus mengajak masyarakat untuk membeli produk yang kita pasarkan atau membaca maupun melihat apa yang sudah kita buat. Nah, oke, sampai di sini dulu materi kita untuk teks iklan, slogan, dan poster. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Miss sampaikan kepada kalian, dan juga kalian bisa menerapkan apa yang sudah Miss jelaskan kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.